Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan Nurhalis dari Prodi Teknik Informatika Reguler B. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang contoh kasus nyata Pancasila ingin diganti dengan ideologi lain. Pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia, penerapan Pancasila sebagai dasar negara yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI tidak serta berjalan mulus. Berbagai permasalahan pernah terjadi dihadapi bangsa Indonesia dalam penerapan Pancasila di masa awal kemerdekaan. Berikut upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan ideologi lain. 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada 18 September tahun 1948 terjadi pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Musa di Madiun. Pemberontakan tersebut merupakan pemberontakan besar pertama setelah Indonesia merdeka. Mereka ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan paham komunis. Namun pemberontakan PKI mampu digagalkan oleh pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soekarno. Bahkan pimpinan PKI Musa tewas ditembak dan menangkap tokoh-tokoh lainnya. Kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, DI atau TII. Pemberontakan DI atau TII berlangsung pada 7 Agustus 1949 di bawah pimpinan Sekar Maji Marijan Karto. Mereka ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan paham komunis. Namun pemberontakan PKI mampu digagalkan oleh pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soekarno. Bahkan pimpinan PKI Musa tewas ditembak dan menangkap tokoh-tokoh lainnya. Suwiryo dalam pemberontakan tersebut ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Bahkan ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII. Kartosuwiryo dan para pengikutnya baru bisa ditangkap pada 4 Juni 1962. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan RMS dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil. Tujuan pemberontakan RMS untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada 25 April 1950. Di mana meliputi pulau-pulau seperti Seram, Ambon, dan Buru. Pada November 1950, RMS di Ambon dapat dikalahkan oleh tentara Indonesia. Pemberontakan di Seram masih berlanjut hingga Desember 1963. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram, kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasihan di Belanda pada tahun 1966. Karena Soekarno tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan sehingga terjadi ketimpangan sosial. Pemerintahan pusat dianggap telah melanggar undang-undang. Pemerintahan yang sentralistis sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan. Angkatan Perang Ratu Adil APRA. APRA merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten KNL Raymond Westerling pada 15 Januari 1949. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau tidak jelas dalam menyampaikan materi ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.